Asal-usul Dajjal. Dajjal itu sebenarnya manusia, bukan jin atau makhluk mistis lainnya. Dia sama seperti kita, sama-sama diciptakan dari tanah. Namun bedanya, Dajjal memiliki nasib yang berbeda dengan kita. Dajjal mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ditangguhkan ajalnya. Mirip seperti iblis yang juga ditangguhkan ajalnya sampai datangnya hari kiamat. Orang sering bilang kalau Dajjal itu manusia dengan hati iblis. Meski dia kelihatan seperti manusia biasa, tapi dalam dirinya penuh dengan kejahatan dan tipu muslihat. Dia punya kemampuan yang luar biasa untuk menyesatkan banyak orang, dan itulah yang membuat dia berbahaya. Mengenai Dajjal yang merupakan manusia, tentu saja Dajjal memiliki kedua orang tua yang sama juga berasal dari bangsa manusia. Keluarga Dajjal termasuk ayah, ibu, kakek dan nenek moyangnya merupakan penyembah berhala. Mereka adalah keturunan dari suku Yahuza. Mereka berasal dari desa kecil bernama Raplah. Mereka ini sebenarnya saudara kandung seibu dan sebapak. Dari kecil, mereka selalu bersama, hidup di bawah langit biru di desa Raplah, hingga akhirnya benih cinta tumbuh di antara mereka. Dengan cinta yang mendalam, mereka memutuskan untuk menikah meski tanpa ikatan resmi. Sebuah keputusan yang mereka ambil dengan penuh kesadaran akan resiko yang mungkin dihadapi. Namun rahasia itu tidak bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, warga desa Raplah mengetahui pernikahan rahasia mereka. Tentu saja, hal ini menimbulkan kehebohan dan ketidaksetujuan yang luar biasa. Desa yang biasanya tenang mendadak dipenuhi bisik-bisik dan tatapan tajam. Warga desa, dalam ketidaksenangan mereka, memutuskan untuk mengusir pasangan tersebut. Mereka diusir dari rumah, dari tanah kelahiran mereka, tanpa ada kesempatan untuk membela diri. Dengan hati yang berat, pasangan ini meninggalkan Raplah, mencari tempat yang bisa menerima mereka apa adanya. Perjalanan membawa mereka ke desa terpencil bernama As-Samarah atau Samiri, yang juga dikenal sebagai desa Samro yang terletak di pinggiran Palestina. Di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk dan penghakiman, mereka memulai hidup baru. Desa Samiri menjadi saksi bisu dari cinta mereka yang tak tergoyahkan oleh norma dan adat. Sang suami bekerja keras sebagai penjaga sekaligus petugas kebersihan kandang ternak. Pekerjaannya beragam, mulai dari memberi makan hewan, membersihkan kotoran, hingga membelah kayu untuk persediaan bahan bakar. Sementara itu, sang istri menjalani perannya sebagai pengurus rumah tangga. Setelah beberapa waktu tinggal di desa Samro, mereka mulai merasakan keinginan kuat untuk memiliki seorang anak. Mereka membayangkan betapa indahnya rumah mereka jika diisi dengan tawa dan canda seorang anak kecil. Maka mereka berusaha keras untuk mewujudkan impian itu. Namun meskipun mereka telah mencoba segala cara, istrinya belum juga hamil. Bulan demi bulan berlalu dan harapan mereka semakin menipis. Hasilnya selalu negatif, hati mereka terasa semakin berat. Mereka pun mulai merasa putus asa. Akhirnya, setelah berbagai usaha yang tampaknya sia-sia, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak. Mereka menepi dari segala upaya dan bermunajat memohon petunjuk.